Alhamdulillah alladzi manna alaina wa 'alal mu'minin bal wa 'alal 'alamin bi akbari wa ajalli wa a'zami wa akrami wa afdali wa atyabi wa ajmali wa akmali wa aqdami wa athhari wa anwari minanihi jalla wa ala wa huwa wujudu wa maulidu wa bi'satu nabiyhi wa rasulihi wa habibihi wa safihi wa kalimihi wa khalilihi insani ainil wujud was sabab fi kulli mawjud wa fi kulli khair wa fi kulli mahmud sahibil liwa'il ma'qud wal hawdil mawrud wal maqamil mahmud wa imamir ruk'is sujud wa imami kulli hamidin wa kulli mahmud wa afdali kulli maulud sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah dan segenap mustami'in mustami'at al-kiram dimanapun berada rahimakumullah wa hafizakum wa ra'akum. Wabil khusus para ahli ilmu, para asatid, para ahli majlis ta'lim, ahli masjid, juga aparatur pemerintahan daerah, sipil, TNI, Polri, dan masyarakat setempat wilayah Cisalak, Sumedang, terutama guru-guru kita, para ulama kita dan para habaib kita yang kita cintai, yang kita muliakan, yang selalu kita syukuri segala perjuangannya dan sepak terjangnya di dalam menjalankan amanah dan tugas-tugas yang sangat berat dari Allah dan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menyampaikan
risalah, menyampaikan hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umat dengan ikhlas karena Allah, tanpa pamrih, tidak mengharapkan balasan dari makhluk, bahkan tidak mengharapkan pula kalimat syukur dari makhluk. Dan kita juga bersyukur setelah kepada Allah hakikat yang memberikan dan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita juga bersyukur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjadi wasilah, yakni dijadikan wasilah oleh Allah, wasilah segala kebaikan, segala anugerah-anugerah Allah, nikmat-nikmat dari Allah, rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah yang Allah berikan kepada kita dan kepada semua makhluknya Allah. Dan juga wasilah diciptakannya semua makhluk Allah, dan wasilah diterimanya segala amal soleh, iman, Islam, ihsan makhluk oleh Allah. Wasilah yang paling pertama, yang paling utama adalah wujud Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik dari mulai diciptakan sebagai cahaya yang merupakan makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum semua makhluk-makhluk Allah lainnya, dari zaman yang awal sampai tiada batasannya. Lalu diciptakannya ruh beliau yang paling awal diciptakan sebelum semua arwah diciptakan, dan juga diciptakannya jasmaninya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menambah-nambah rahmat, barakah dan kebaikan dari Allah, dan juga seluruh sifat-sifat keagungan, sifat-sifat keterpujian, sifat-sifat kebenaran, keadilan, dan sifat ilmu dan amal, akhlak dan niat, dan juga sabda-sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga perjuangan beliau, pengorbanan beliau, doa-doa beliau, dan syafaat beliau yang beliau curahkan kepada umat
yang efek positifnya menyebar ke semua ciptaan Allah, ke semua alam semesta. Yang mana sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini yang menjadi wasilah manusia dan bangsa jin mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan yang abadi, yang hakiki, sehingga mereka menjadi ahli surga, mereka menjadi ahli pertemuan dengan Rabbul Alamin, ahli kedekatan dari Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wahdah, dan ahli keridhaan, kecintaan, kasih sayang dan barakah, ampunan dan hidayah, pertolongan dan ijabah dari Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wahdah. Juga ahli pertemuan, perkumpulan di negeri surga yang abadi bersama seluruh kekasih Allah dan seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat. Juga ahli kemuliaan yang tiada ujung dan ahli keselamatan yang tiada batas. Dan mereka mendapatkan martabat-martabat yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaannya apa yang mereka terima daripada sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga ada yang menjadi wali-wali kutub, ada yang menjadi wali-wali abdal, wali autad, wali anjab, wali arqab, dan juga ada yang menjadi ulama-ulama Allah, ada yang menjadi para syuhada Allah, ada yang menjadi para siddiqin, para muqarrabin, para solihin, dan serendah-rendahnya menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang muslim. Ini semua lantaran ada sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bersemayam pada jiwanya dan pada raganya. Ilmu agama adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang agung adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat-niat yang mulia adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal-amal yang soleh adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat thayyibah adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iman, Islam, ihsan, taqwa adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang pada dirinya bersemayam sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berjanji akan menjadikan ia menjadi ahli surganya, dan Allah berjanji akan diselamatkan dari murkanya dan api nerakanya.
Dan barang siapa di dirinya bersemayam sifat-sifat syaitan. Apa sifat syaitan? Kufur. Apa sifat syaitan? Maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ini sifat-sifat syaitan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya, dan Allah ta'ala akan menyiksanya jika Allah menghendakinya. Bagi orang-orang yang kufur dan mati dalam kekufuran, maka pasti akan mendapatkan azab Allah yang abadi. Dan bagi orang yang masih ada iman, yakni sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mendasar, walaupun sedikit cahaya imannya pada jiwanya, maka dia masih ada dalam kemungkinan mungkin disiksa jika Allah menghendaki, dan mungkin diampuni jika Allah menghendaki. Mungkin juga cara pengampunannya langsung, mungkin juga cara pengampunannya lewat syafaat, pertolongan para kekasih Allah, wabil khusus syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, 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 Allah. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu bisa memadamkan bara api, panasnya api neraka, menjadikan dahsyatnya api neraka membeku menjadi es, membeku. Masya Allah. Makanya ketika orang yang beriman, yaitu orang yang pada dirinya ada sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhenti di tengah-tengah perjalanan as-siratal mustaqim, maka neraka bilang kepada orang tersebut, juz ya mukmin, juz ya mukmin, cepat, cepat, cepat melewat, wahai orang yang beriman, cepat melewat. Fa innaka atfa'ta lahbi, karena sungguh engkau telah memadamkan baraku. Allah, begitulah. Dan agungnya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam sebagian riwayat hadis bahwa bumi langit tidak akan jadi dihancurkan oleh Allah, yakni kiamah, selama masih ada orang yang menyebut nama Allah. Ingat, penyebutan nama Allah, zikrullah, adalah bagian dari sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian ayat Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, berjanji, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Ketika Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kita, maka Allah tidak akan menyiksa kita.
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah berjanji tidak akan menyiksa mereka, wa hum yastaghfirun, selama mereka beristighfar, memohon ampunan Allah, mengucapkan astaghfirullah. Yang mana kalimat istighfar ini dan perilaku memohon ampunan kepada Allah ini bagian daripada sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian daripada amalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai tidak akan diazab selama di diri kita ada sifat-sifat dan amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita faham bahwa kita hadir dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, mengambil ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Allah, dan juga mengambil amalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niat-niatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan-ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diambil oleh kita. Agar apa? Agar kita mendapatkan jaminan tidak diazab oleh Allah, agar kita selamat daripada ancaman murka Allah dan siksa Allah. Jadi kita datang ke majelis ilmu sebetulnya untuk menyelamatkan diri kita. Kita memesantrenkan anak-anak kita sebetulnya adalah menyelamatkan anak-anak kita. Di samping selamat juga menguntungkan dan membahagiakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan keuntungan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di mana menumbuhkan iman itu melalui ajaran guru, ajaran ulama. Kita harus bertemu dengan ulama, harus duduk di majelisnya ulama. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu adalah bagian daripada sifat-sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, 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 Allah. Begitu pula kemuliaan, bahwa kita hadir dalam majelis ilmu itu supaya kita mulia. Sudah dibahas di majelis yang telah lalu. Di sini juga sudah dibahas apa yang barusan dikatakan, bahwasanya Allah Ta'ala berjanji di dalam watin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sudah dibahas bahwa manusia itu oleh Allah semuanya diturunkan oleh Allah, derajatnya dicabut oleh Allah. Tidak ada yang punya derajat sejengkal pun, 1 senti pun, ya. Tidak ada yang punya martabat. Semuanya ada pada darokat. Apa darokat? Darokat itu adalah kehinaan yang paling hina. Di mana darokat itu? Asfala safilin, paling bawah daripada yang bawah. Artinya tidak ada lagi yang paling bawah daripada yang bawah, kecuali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, yakni tidak nempel
tidak bersemayam pada dirinya sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Allah Ta'ala mengangkat derajat hambanya? Allah mengangkat derajat hambanya illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dengan cara mereka dihidayahi dulu oleh Allah untuk menerima iman, untuk menerima ilmu melalui para ulama dari majelis-majelis ta'limnya, pertemuannya dengan ulama, ngaji kepada ulama, lalu mereka mengamalkan ilmunya. Karena iman adalah ilmu dan amal soleh dasarnya adalah ilmu. Tidak mungkin bisa langsung beriman dan berilmu, beramal soleh kecuali menerima daripada ajaran para ulama-ulama Allah. Maka pangkatnya menjadi naik, derajatnya menjadi tinggi. Dan Allah Ta'ala berjanji yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dengan imannya, lalu diangkat lagi derajat yang lebih tinggi lagi dengan apa? Dengan ilmu. Walladzina utul ilma darajat, dengan ilmu, sehingga melejit martabatnya, pangkatnya kepada pangkat yang jauh lebih tinggi dengan ilmu setelah iman. Ingat tadi, iman, ilmu, semua sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat-sifat Nabi itu ada sifat-sifat fisiknya, kan? Ada sifat-sifat batiniyahnya, sifat-sifat rohaniyahnya. Di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasmaninya, ruhaninya, zahirnya, batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala diistimewakan selalu. Diistimewakan. Bahwa jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai diciptakan sampai tiada ujungnya oleh Allah dibentuk dengan sebaik-baiknya dan seindah-indahnya fisik ciptaan Allah. Ingat, oleh Allah Ta'ala diwangikan jasadnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digantengkan jasadnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan jasadnya, tidak ada kotoran, tidak ada najis, tidak ada aroma yang bau. Ingat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diistimewakan jasadnya, diterangkan jasadnya, sehingga di waktu malam para sahabat bersumpah bahwasanya ketika melihat wajah Rasulullah SAW di malam bulan purnama, sahabat membanding-bandingkan antara indahnya bulan dan indahnya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat bersumpah bahwasanya keindahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh melebihi keindahan bulan purnama. Dan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan setiap Nabi di malam hari kilir kepada beliau-beliau, maka beliau-beliau tidak pernah menyalakan lampu. Dan bahkan salah satu daripada istri beliau pernah ada yang kehilangan jarum, kan?
di sore hari. Begitu Rasulullah SAW di malam hari masuk, baru nongol wajah Rasulullah SAW ke pintu kan rumahnya. Istri beliau langsung melihat jarum tersebut kan, langsung melihat jarum tersebut. Ada pertanyaan bahwasanya apakah cahaya Rasulullah SAW itu seperti lampu atau bagaimana ya. Maka para ulama mengatakan bahwa cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu galib-galibnya, galib-galibnya tidak seperti lampu, tidak. Namun suasana jadi terang. Ya kan, anehnya begitu. Kalau ada Nabi, suasana jadi terang. Namun sebagian waktu bisa saja terjadi, kan? Dalam sebagian waktu yang cahayanya malah lebih memancar ketimbang lampu. Bisa saja terjadi, bisa saja terjadi. Seperti riwayat ada sahabat Nabi yang datang kepada Nabi, ya, lalu diutus oleh Nabi untuk berdakwah. Ketika pulang, ya, meminta doa dari Nabi karena tidak ada lampu, ya, perjalanan yang jauh. Berangkat di malam hari, lalu Nabi berdoa, lalu Allah memberikan karomah kepada sahabat tersebut hingga kan jika di malam hari maka tongkatnya menjadi bercahaya. Ya, di malam hari ada cahaya yang ya, seperti lampu menerangi, gitu kan? Mungkin terjadi, mungkin itu terjadi, mungkin terjadi. Pahami oleh kita, sehingga dalam sebagian riwayat kalau Nabi berbicara itu ada percikan air liur yang keluar itu mengeluarkan cahaya. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin saja seperti Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan ketika beliau melahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari diri Nabi kan cahaya yang memancar ke langit, dan cahaya itu sampai dengan cahaya tersebut ibunya Rasulullah SAW bisa melihat gedung-gedung yang ada di ibu kota Yaman di Son'a dan di ibu kota Syria di Syam, negara yang begitu jauh. Dari dalam kamarnya hingga menjadi kasyaf ibunya terbuka, tidak terhalang pandangannya dengan tembok, kan? Dengan cahayanya Rasulullah SAW. Mungkinkah cahaya ini seperti cahaya lampu? Mungkin lebih daripada cahaya itu. Bisa saja terjadi, bisa saja terjadi, ya kan? Bisa saja terjadi. Pahami, ya kan? Dan nanti dalam hadis disebutkan pada hari kiamat bahwa sebagian dari umat Rasulullah SAW ada yang bangkitnya wajahnya seperti matahari, ada yang begitu bangkit wajahnya seperti bulan, ada yang bangkit itu wajahnya seperti bintang, sehingga disangka, diduga kan oleh ahli mahsyar mereka itu diduga para nabi, diduga para rasul. Padahal itu adalah bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ya, orang yang nanti bercahaya wajahnya seperti matahari, kan? Orang yang bersahabat di jalan Allah. Orang yang bersahabat di jalan
Allah, bukan karena satu turunan, bukan karena urusan bisnis, bukan. Bersahabat karena Allah. Saling mengingatkan, saling menasehati satu sama lain, itu kan? Bersahabat di jalan Allah. Orang yang bisa bersahabat di jalan Allah, nanti orang ini wajahnya akan seperti matahari, kan? Bahkan nanti akan disimpan di atas mimbar-mimbar cahaya, ala manabir min nur, mimbar-mimbar cahaya. Masya Allah. Maka kita belajar memperbanyak sobat, kan? Sahabat di jalan Allah. Jalan Allah. Saling mengingatkan pengajian. Ya, sekarang ada jadwal, yuk kita ke jadwal, kan? Saling bantu, saling dukung, yuk saling doakan. Allah, 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 Allah. Fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya diantaranya istimewa. Apa istimewanya? Tidak ada bayangan ketika ada cahaya. Jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bayangan ketika ada cahaya. Kan? Kalau keluar keringat dari kening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat keluarlah juga wangi, aroma yang tidak pernah tercium lezatnya aroma tersebut di muka bumi. Masya Allah. Dan itu keringat nempel di kening Rasulullah SAW laksana mutiara-mutiara, butiran-butiran mutiara yang mengandung cahaya. Masya Allah. Dan juga jasad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau duduk dengan sahabatnya, maka tidak ada sahabat yang melebihi pundaknya kepada pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selalu pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas satu strip, walaupun dengan sahabat yang paling tinggi sekalipun. Ya, itu keistimewaannya. Dan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha memberikan pakaian kepada beliau, ukuran sekarang kayak sekarang M, L, XL, semuanya jadi sama ketika dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sayyidatuna Khadijah kaget melihat kejadian tersebut. Masya Allah. Ini fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan belum lagi bahwa dari fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kotoran. Fisik Rasulullah SAW tidak ada najis. Tidak ada orang yang pernah menemukan BAB-nya, beraknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, gak ada, gak ada. Ingat, gak ada. Jadi Rasulullah SAW dari mulai lahir, Masya Allah, dari sisi fisiknya saja, bahwa Rasulullah SAW dihamilkan oleh ibunya selama 9 bulan, tidak kembung perut ibunya. Bahwa Rasulullah SAW bersemayam di rahim ibunya 9 bulan, ibunya tidak pernah terbebani berat dengan membawa Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan ketika Rasulullah SAW dilahirkan, maka Rasulullah tidak pernah merusak farji ibunya Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika lahir tidak ada plasenta, kan? Rasulullah fisiknya saja sudah seperti orang dewasa, nggak ada plasentanya, nggak ada.
dicampuri dengan air ketuban, tidak ada dicampuri dengan darah, nggak ada ibunya. Allah, 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 Allah. Betul-betul manusia yang tidak membebani ibunya, tidak membebani ayahnya. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini fisik, iya, itu fisik Nabi. Keindahan dan kegantengannya dikatakan dalam riwayat bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam beliau mengungguli setengah ahli bumi dalam kegantengannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungguli seluruh ahli bumi dalam kegantengannya. Ketika ada pertanyaan, tapi kan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dulu saking gantengnya, banyak wanita-wanita yang memotong jari jemarinya dengan pisau tak terasa, ya? Saking terkesimak dengan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya, ini tukang-tukang masak, ibu-ibu tukang masak melihat lalu mengatakan, ini manusia apa malaikat, kan? Ini malaikat, in hadza illa malakun karim, malaikat, ini bukan manusia. Saking gantengnya tak terasa, ya? Itu jari-jarinya Masya Allah, sudah pada bercucuran darah karena dipotong oleh dirinya mereka masing-masing. Nah, tapi tidak pernah terdengar ada wanita atau laki-laki yang memotong jarinya atau gimana ketika melihat kegantengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah karena Nabi kita berbeda. Apa bedanya? Nabi kita oleh Allah dijadikan rahmat bagi semua alam semesta. Maka rahmat itu tidak mungkin mencelakakan. Jadi kan? Rahmat itu tidak mungkin berefek mencelakakan. Maka Rasulullah SAW walaupun kepada umatnya yang kufur, umatnya yang munafik, umatnya yang membenci, umatnya yang mencaci, umatnya yang memerangi, bahkan mau membunuh, Rasul tetap sayang kepada mereka. Gitu kan? Rasul tidak mencelakakan mereka. Rasul tidak mencaci maki mereka. Rasul tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan lagi, gitu kan? Tidak, walaupun sedikit pun tidak. Tapi Rasul membalas kejahatan mereka dengan limpahan doa dan kasih sayang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada musik, ada yang musik sedikit aja kita bisa marah, gitu kan? Ada yang ngomongin kekurangan kita, padahal yang diomongin debunya dari kekurangan kita yang sesungguhnya, ya kan? Udah marah, gitu kan? Marah besar. Siapa itu? Kita, gitu kan? Masya Allah. Nah, Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandangannya ke depan ke belakang sama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suaranya antara saf yang paling depan dengan saf yang paling belakang itu sama, mendengar suara Nabi itu. Padahal sahabat Nabi itu Masya Allah di atas 100.000. Bayangkan kalau ngumpul dengan Nabi, mendengar tausiah Nabi, itu yang paling belakang duduknya, nggak ada speaker, nggak ada sound, kan? Sama mendengar suara Rasulullah SAW dengan saf yang paling depan. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keistimewaan dari sisi fisiknya. Subhanallah. Keistimewaan dari sisi fisiknya. Allah.
Rasulullah SAW selalu tampil bersih, selalu tampil rapi. Rasulullah SAW tidak pernah dalam sejarah beliau dari mulai dilahirkan sampai wafat, Rasulullah kelihatan kumal, kucel. Ingat, tidak, kan? Atau istilah bahasa Jawa rembes, kan? Tidak, apalagi sampai keluar ingusan, kan? Tidak. Rasulullah di usia 7 tahun beliau pernah sakit mata. Itu ketika sakit, pernah ketika sakit mata. Tapi jangan dibayangkan sakit mata itu lalu penuh dengan apa? Belek gitu kan. Jangan dianggap seperti itu. Wah, namanya sakit mata itu kan. Enggak. Banyak kok kejadian sakit mata tidak ada beleknya. Kita saja juga sering, ya kan? Sakit mata tapi tidak ada beleknya, itu kan? Nah, Rasulullah disebutkan dalam riwayat pernah dalam usia 7 tahun beliau mendapatkan romadun syadid. Apa romadun syadid? Sakit mata yang banget, gitu kan? Tapi ketika dihadapkan kepada tabib, seorang tabib itu malah kaget melihat cahaya kenabian yang ada pada diri Rasulullah SAW, dan tabib tidak bisa mengobati. Lalu tabib itu berkata, gitu kan, kepada eyangnya Rasulullah SAW bahwa ini obatnya adalah air liurnya sendiri. Nah, diambil air liur lalu dioleskan kepada mata Nabi, dari air liur Nabi seketika sembuh, gitu kan? Seketika sembuh. Masya Allah. Pahami oleh kita. Itulah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sakit itu bagian daripada a'rad basyariyah yang boleh, asal tidak menurunkan derajat kenabian, kan? Sifat kemanusiaan boleh ada pada diri Nabi dan Rasul yang tidak meruntuhkan pangkat yang agung, pangkat kenabiannya. Nah, jangan dianggap Rasulullah SAW seperti bayi biasa, anak biasa, ngompol, BAB di mana saja, gitu kan? Lah, tidak. Rasulullah SAW, Masya Allah, ya, dari sebelum dilahirkan sudah diperlihatkan oleh Allah keagungannya lewat tanda-tanda keagungannya. Ketika dilahirkannya Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Nabi kita. Setelah dilahirkan Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungan Nabi kita. Di masa kecilnya Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungan Nabi kita, kan? Setelah dewasa Allah Ta'ala juga memperlihatkan tanda-tanda keagungan Nabi kita yang disebut dengan irhas. Irhas itu adalah mukjizat yang ada pada diri Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Tidak ada irhas yang paling banyak dan paling istimewa pada diri Nabi sebelum menjadi Nabi kecuali apa yang ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, fahami oleh kita, ya, maka keagungan, kesucian, kewangian, ya, keindahan, Masya Allah, bahkan akhlak Nabi yang terpuji sudah terbentuk. Sudah terbentuk, akhlak yang terpuji sudah terbentuk dari semenjak Rasulullah SAW lahir. Masya Allah. Ingat, kalau anak-anak suka ngomong ngelantur, Nabi tidak pernah. Kalau anak-anak suka bicara, kan, atau punya pikiran-pikiran yang tidak baik,
ucapan yang tidak baik, perilaku tidak baik, namanya juga anak-anak gitu kan. Nabi tidak pernah terjadi pada dirinya seperti itu. Ada omongan yang lebih gitu kan, ada pemikiran anak-anak yang memang gitu kan, ini bertolak belakang dengan kebenaran. Ingat, bertolak belakang dengan keselamatan, bertolak belakang dengan keadilan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terpuji akhlaknya, ucapannya, perbuatannya, ya? Dari semenjak lahir. Begitulah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus diyakini oleh kita semuanya. Itulah Nabi kita. Kita bangga, kita syukur memiliki Nabi yang begitu agung, tiada bandingannya. Kita bangga, kita bersyukur, bahagia menjadi umat seorang Rasul yang begitu diunggulkan dalam segala kebaikannya, unggul dalam kegantengannya, unggul dalam irhasnya, unggul dalam mukjizatnya, unggul dalam martabatnya, unggul dalam ilmunya, dalam ketakwaannya, amalnya. Masya Allah, unggul dalam akhlak agungnya, unggul dalam segala hal kebaikannya, dohirnya dan batinnya. Itulah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak semata-mata mengagungkan Nabi kita kelahirannya, terkecuali justru karena Nabi kita itu agung, kelahirannya agung, awal diciptakannya agung, ketika bersemayam di perut ibunya agung, kan? Ketika masa kecilnya agung. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat, beliau selalu dianak emaskan oleh siapapun yang mengurus beliau. Dari mulai ibunya, ada yang mengurus beliau Siti Suwaibah As-Salamiyah, ada yang mengurus beliau Siti Halimah As-Sa'diyah yang lama, ada yang mengurus beliau juga Ummu Aiman, ada yang mengurus beliau juga kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib, ada yang mengurus beliau juga uwak beliau, paman beliau, yaitu Abu Talib. Nah, beliau selalu dianak emaskan. Dan beliau selalu membawa keberkahan sampai Siti Halimah As-Sa'diyah dan sampai Abu Talib menjadi orang yang kaya raya gara-gara ngurus baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, gara-gara ngurus Nabi kita. Jangan dianggap Nabi kita itu tidak terurus, kan? Diurus oleh kakeknya apalagi gitu kan. Tidak terurus Nabi kita itu, diurus sama pamannya, tidak terurus. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Justru Nabi kita memberkahi siapapun yang mengurus beliau, dan yang mengurus beliau selalu menganak emaskan kepada beliau. Masya Allah, Masya Allah. Memuliakan, menghormati beliau. Kakeknya sangat menghormati beliau, tidak pernah penghormatan kakeknya, pamannya kepada beliau seperti kepada yang lainnya, tidak. Ingat, selalu diutamakan, selalu dimuliakan. Masya Allah, sangat-sangat spesial perilaku, sikap-sikap siapapun yang mengurus beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Allah, 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 Allah. Adapun orang-orang yang menganggap bahwa Rasul itu sama saja dengan kita, sebelum diangkat menjadi Rasul, ya sama saja seperti umumnya anak-anak lah gitu kan, tidak ada keistimewaan, ya sama sajalah. Apalagi ya dibayangkan anak-anak, yang namanya anak-anak lah itu kan, ingusan dan sebagainya itu kan. Nah lah,
Rasulullah SAW tidak seperti itu. Rasulullah tidak pernah mengalami main yang tidak bermanfaat seperti umumnya anak-anak, tidak. Anak-anak namanya itu kan, main yang tidak bermanfaat, tidak Nabi itu. Rasulullah SAW Allah dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Rasulullah SAW dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pengondisian dari Allah kepada hambanya tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang beranggapan kepada Nabi sama, ini orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, kan? Kalau tidak tersesat, mungkin dia bodoh, mungkin dia tersesat, gitu kan? Maka kita perlu memberitahu, para ulama terus memberitahu kepada umat melalui majelis-majelis maulid ini. Salah satu tujuan daripada mengadakan acara maulid agar umat ini tahu kepada keunggulan baginda Nabi besar Muhammad SAW dan keagungannya, keterpujiannya, kesuciannya, kan? Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi di dunia ini, kan? Sebelum diangkat menjadi Rasul di dunia ini. Nah, kalau kita menganggap Nabi mulia setelah jadi Rasul, itu mah pasti sepakat namanya umat Nabi. Tapi kalau kan pengetahuan kepada agungnya Nabi, sucinya Nabi, kan, istimewanya Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, boleh jadi umatnya sendiri juga banyak yang belum tahu, kan? Mungkinkah di kalangan kiai ada yang masih bodoh tentang keagungan Nabi, kesucian Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul? Bisa saja terjadi. Bahkan ini banyak kejadian yang mereka sudah jadi ustadz, hafal Quran, hafal banyak hadis Nabi, tapi punya anggapan kepada Nabi, Nabi itu sama saja dengan kita, gitu kan? Terjadi. Nah, ini artinya dia masih bodoh, gitu kan? Dia masih bodoh kepada nabinya sendiri, kepada keagungan nabinya, kepada keistimewaan nabinya sebelum diangkat menjadi nabi. Ya, bagaimana sikap para ulama-ulama yang sudah mengenal? Harus terus mengingatkan kepada siapapun, baik kepada orang awam maupun kepada orang yang sudah jadi kiai, ingatkan. Namun kalau para ustadz, para kiai, tentunya kalau diingatkan dengan keterangan-keterangan yang jelas, pasti akan tersentak, pasti akan menerima tuh, langsung tuh, dan akan bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah atas kesalahannya. Kecuali kalau memang dia itu dalam hatinya munafik, ya sebetulnya dia itu tidak beriman, gitu kan? Dalam hatinya ada penyakit, hatinya keraguan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu tidak bisa terobati walaupun dikasih dalil-dalil yang kuat oleh ulama manapun. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dia akan tetap terus dalam pikirannya, dalam hatinya, ya, hadir keraguan kepada keagungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini adalah api yang akan membakarnya nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dan semua keluarga kita dan keturunan kita dan semua saudara-saudara kita dan mukminin mukminat, muslimin muslimat oleh Allah dikasih kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam, dikasih kesempurnaan cinta dan ta'zim, dikasih kesempurnaan ketaatan kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabikal karim fa'afidh alaina bi barakatihi libasal izz wa takrim wa azkinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa bawwina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyikal mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar kafir anna dzunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في العلن والإصرار ورحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Amin. Kabul. Mudah-mudahan sahibul acara ya Majelis Salim yang disesepuhi oleh Mang Ujang, mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah, mendapatkan keberkahan dan hujan rahmat semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.